Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Desember. Bulan Desember, bulan penuh kasih. Kita akan merayakan Natal dan kita akan mengakhiri tahun 2022 dan semuanya penuh dengan ucapan syukur. Mari kita memasuki acara sharing dan doa. Kita mempersiapkan diri kita. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk pimpinan penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun kami akan melaluinya. Kami bersyukur hari ini kami memasuki di OPM yang terakhir di tahun 2022. Kami bersyukur kiranya Tuhan memimpin serangkaian acara ini untuk sharing, untuk renungan firman, dan juga untuk pokok doa. Kiranya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap kami yang ikut, kami sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Saudari Neni dan Saudara Dani. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan di tengah-tengah kehilangan anak yang dia cintai, yang bernama Jessica. Saat ini tidak asing lagi buat kita seorang hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di Alien tidak seberapa kenal, tetapi yang di perayaan Brekola maupun perayaan di Pakuwon City itu penginjil Budi. Kita hari ini menghadirkan istrinya, seringkali kita panggil Semu Riz, lengkapnya Riziani. Halo. Halo. Kenalkan dirimu. Halo, nama saya Riziani, asalnya dari Jakarta. Putri, 1 orang, sekarang sudah usia 19 tahun. Kuliah. Suami? Suami saya almarhum Evangelis Budi Dermawan, baru 3 bulan yang lalu Tuhan panggil pulang kembali ke surga. Gimana sih ceritanya bisa kenal Pak Budi almarhum penginjil ini? Ceritanya dulu waktu masa remaja pemuda ya, kami mengikuti kelas pembinaan calon guru sekolah minggu. Satu gereja sih. Satu sinode. Jadi saya di Gereja Kristus Ketapang, Budi di Gereja Kristus Ketapang, Jembatan Hitam di Angke, daerah Angke. Jadi ketika pembinaan calon guru kami bertemu dalam satu kelas itu 2 tahun lamanya. Jadi selama masa pembinaan tersebut perkenalannya di sana. Terus sampai menikah. Kemudian nggak lama setelah selesai mengikuti pembinaan, kan kami praktek ke mengajar. Setelah praktek mengajar selesai, saya lanjut pelayanan sekolah minggu. Budi melanjutkan studi ke SA Malang. Jadi setelah jadi kami waktu itu Jarak jauh. Jadi sebelum menikah ya Pak? Sebelum menikah. Jadi kami berkenalan, tapi waktu
di masa kelas pembinaan itu kami belum berpacaran belum. Jadi justru sebelum dia 1 bulan sebelum dia berangkat ke Malang baru kami resmi berpacaran, tapi setelah itu ditinggal. Ditinggal ke sana. Berapa tahun? Waktu mengatakan dia itu tahu sebulan lagi bakal ditinggal ya. Iya, 5 tahun. Wow, ditinggal 5 tahun jalan jauh. Oh iya, zaman dulu belum ada WhatsApp atau telepon belum ada, jadi masih pakai surat. Kira itu Pertimbangannya apa kalau boleh tahu waktu itu kok bersedia betul kan akan ditinggal lagi 5 tahun lagi ya? Karena waktu itu saya memilih calon pasangan hidup itu saya punya kriteria banyak sekali. Saya tulis detail di buku harian saya. Terus waktu itu Budi waktu itu nanya, kamu pilih pacar itu apa sih yang kayak gimana gitu? Saya kasih tuh kertas daftar. Waktu dia baca daftarnya itu, wah, udah saya aja Tapi percaya diri bisa. Iya. Saya waktu itu belum langsung mengiyakan kan, tapi dia gigih gitu kan. Maju terus. Nah itu salah satu pertimbangannya karena dia begitu gigih untuk mengejar. Terus memang takut akan Tuhan kan. Yang pertama itu pasti kan yang takut akan Tuhan. Saya carinya Itu sesuai kriteria Pak Tuhan kan takut akan Tuhan. Iya. Ada perasaan was-was takutnya kepada Tuhan. Jadi kalau sebagai sembuh itu gimana? Waktu itu enggak sih ya, maksudnya walaupun saya tahu saya bukan sekolah teologi ya gitu, tapi maksudnya sudah siap, maksudnya bukan tentu nggak ada orang yang siap gitu kan, tapi maksudnya karena kan selama masa di pemuda kan itu kan kami sama-sama dibina mengikuti kelas pembinaan rohani gitu kan, jadi untuk mendampingi seorang pelayanan seperti itu ya kurang lebih ada gambaran melihat yang contoh yang ada di gereja gitu. Setelah dijalani kira-kira lebih sama seperti gambarannya atau kita lebih mudah. Ternyata lebih sulit. Boleh menceritakan kira-kira lebih sulitnya di mana? Jadi sekian berapa lama ya? Setelah lulus berarti mendampingi beliau pelayanan berapa lama ya? Saya menikah berarti seharusnya di bulan November itu adalah perayaan 20 tahun pernikahan kami. Berarti 11. 20 tahun. Hampir ya 20 tahun. Nah, apa ya punya tantangan kenapa kok lebih sulit dari yang dibayangkan? Ya karena ya pengalaman setiap orang beda-beda gitu kan. Tapi ada suka ada duka gitu kan. Sulitnya itu ya ternyata tantangannya itu ya ada hal-hal yang di luar bayangan gitu kan, hal-hal yang di luar bayangan gitu kan, yang tidak dapat kita kontrol. Kalau sesuatu yang dapat kita kontrol kita bisa gitu, tapi sesuatu yang nggak bisa kita kontrol itu yang susah. Contohnya Kalau kita ya terus. Ya karena kan ya kalau keadaan nggak bisa kita kontrol kan, tapi ketika kita menghadapi suatu keadaan itu kita bisa mengontrol pikiran kita bisa mengontrol hati kita yang bisa mengontrol perasaan kita. Jadi ketika misalnya keadaannya susah, keadaannya sulit, ya kita yang kontrol perasaan kita. Oh, jangan khawatir, jangan takut gitu, itu yang bisa kita kontrol seperti itu. jadi kira-kira kan semua atau Ibu Kristiani itu kan dari Jakarta, kan pindah ke rumah Tuhan itu ya mungkin bisa ceritakan supaya punya gambaran, siapa tahu nanti ada calon-calon istri hamba Tuhan. Iya, jadi waktu Harus siap mengikut suami kemanapun berada. Iya. Jadi waktu di Jakarta, Budi kan lebih banyak pelayanan di sekolah kepada siswa SMA gitu kan. Jadi waktu itu nggak terlalu menuntut saya untuk ikut pelayanan karena sama-sama stay di Jakarta dan sama-sama di gereja yang sama gitu kan. Terus ketika
ada satu masa yaitu tahun 2014 Budi mendapat panggilan untuk pelayanan ke Sumatera, itu di Kota Lampung. Nah, pada waktu itu saya ditantang untuk apakah kamu bersedia untuk melayani di sana gitu kan. Pertimbangannya adalah berarti kan saya harus melepaskan pekerjaan. Sedangkan waktu itu saya sedang karir saya sedang menanjak gitu kan. Maksudnya mendapatkan pekerjaan yang istilahnya sudah di dalam zona nyaman, di comfort zone gitu kan, punya penghasilan yang bagus, karir yang enak, terus posisi juga bagus, jadi manajer. Ya, itu saya jadi manajer di sebuah perusahaan multinasional. Dan pada saat Budi menantang hal tersebut, Budi bilang, ini panggilan Tuhan, kita nggak boleh lari seperti Yunus gitu kan. Saya mendengarkan itu, saya takut juga termasuk Berapa lama waktu itu saya menulis Budi siap dari belakang? Bergumul ya selama kurang lebih 3 bulan gitu ya. Nah, selama waktu masa pergumulan itu ternyata saya mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan baru lagi gitu kan. Itu godaan gitu kan, sebuah perusahaan multinasional juga yang cukup besar. Terus ketika itu Budi mendapatkan sebuah sumpit gitu, di dalam sumpitnya itu tertulis berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena pada waktu itu saya bilang, kayak ini tawaran kalau dilepas gitu kan, udah kamu aja berangkat, saya yang stay di Jakarta, kamu kesana, nanti saya weekend saya kesana gitu kan. Tapi Budi bilang dia nggak ngomong apa-apa, dia hanya kasih dia saya sumpit tersebut dengan bisa satu. Iya. Terus jadi artinya apa, kamu ngapain sendiri katanya gitu kan. Ya berarti ya memang harus berdua gitu kan. Dan puji Tuhan kalau saat ini saya mengingat kembali akan momen tersebut, aduh puji Tuhan saya meresponi hal itu dengan benar gitu kan, nggak membiarkan berangkat hidup sendiri-sendiri gitu. Kalau apa jadinya kalau sendiri ternyata masa hidup Budi itu hanya sisa 8 tahun. Tapi sebaliknya, apa juga nggak saya bertanya, bahwa sesuatu meninggalkan semuanya, itu suami, gitu ya, ternyata 8 tahun kemudian sudah Tuhan panggil, gitu ya. Justru itu anugerah ya. Kalau saya menilainya itu sebuah anugerah. Jadi Tuhan kasih saya kesempatan untuk full melayani, mendampingi suami saya gitu. Kalau dulunya kan sibuk bekerja gitu kan, waktunya habis gitu kan, bertemu hanya sore setelah kerja. Tapi setelah saya pergi mendampingi suami, saya menjadi seorang ibu rumah tangga, melayani di gereja juga, karena kebetulan pastornya dan gereja itu jadi satu gitu kan. Jadi ya setiap hari pasti ada aja yang datang gitu kan. Terus pelayanan, jadi pelayanan guru sekolah minggu, terus banyak kegiatan gitu. Jadi karena di sana pelayanan semua jadinya all in gitu. Jadi besuk, semua ikut suara. Jadi melatih paduan suara, melatih sekolah minggu, melatih nari, gereja kecil melatih drama, melatih semuanya. Jadi nggak kerasa ya? Nggak kerasa, tapi akhirnya ya Tuhan pakai semua talenta yang ada untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya melihatnya itu sebagai sebuah yang namanya kesempatan, ya itu benar-benar sebuah kesempatan dan anugerah gitu kan untuk melayani Tuhan. Ya seperti itu. Caranya orang bisa seperti Ibu Risyani. Kira-kira perasaannya gimana? Setelah kalau nggak salah 3 bulan, Elion kehilangan seorang hamba Tuhan yang sudah mendahului, berarti sudah 2 dulu waktu zaman kira-kira 20 tahun yang lalu itu ada seorang hamba Tuhan penginjil Willy, dan sekarang ini ke 20 tahun ini seorang yaitu penginjil Budi. Nah ini sekarang istri, kira-kira perasaannya gimana? Sudah 3 bulan ya? Yeah. Ya biasanya dulu sama-sama, sekarang kan nggak bisa sama-sama. Dan perasaannya apa? Ya pastinya ketika orang mengalami kedukaan itu pasti ada
sesuatu yang wajar ketika dia merasa kehilangan. Itu adalah suatu proses yang natural, wajar. Kehilangan itu sesuatu yang memang seharusnya seperti itu gitu. Justru kalau nggak melalui step-stepnya itu akan berbahaya gitu kan. Dan ketika di masa-masa kehilangan ini ya ternyata ya itu saya menemukan banyak anugerah gitu dari Tuhan. Kira-kira apa? Ya kan mendapatkan Tuhan di dalam kehilangan itu di khotbah kan, berbahagialah orang yang berduka karena dia akan hidup. Kalau belum mengalami kedukaan nggak ngerti akan ayat tersebut. Dan ketika saya sudah mengalami duka cita di titik terendah itu, merasakan bahwa Tuhan sendiri yang akan menghibur. Jadi merasakan sendiri, merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan sendiri yang memeluk, Tuhan sendiri yang menghibur. Jadi bukan kata-kata orang, bukan kan orang kan datang kasih ucapan duka atau apa, tapi yang menghibur itu justru Tuhan sendiri. Itu melalui renungan pribadi, melalui dan Tuhan sendiri yang mencari saya gitu. Tuhan sendiri yang mencari saya untuk menghibur dan memberikan kekuatan. Jadi seperti yang saya dapatkan, seperti berkat itu bukan sesuatu yang terjadi di luar kita, tapi kita boleh merasakan berkat itu yang terjadi di dalam diri kita. Dan ketika kita bisa memaknai kehilangan tersebut, dan memang ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan lewat tumpahan air mata. Ya. Sangat terharu. Kira-kira nangisnya berapa lama? Aduh, kalau yang namanya nangis ya, kalau setiap teringat pasti kadang-kadang nangis gitu kan. Tapi kan kadang-kadang, tapi pasti kita masih dikuatkan gitu kan, maksudnya. Benar, maksudnya berkat yang tersendiri ini maksudnya berkat yang tersendiri yang didapatkan oleh karena tumpahan air mata ini beda gitu kan, maksudnya. Karena kita mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi gitu. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menggendong kita. Jadi Tuhan bilang nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa gitu kan, nangis di sini gitu. Terus kan ada ayat Yesaya 46 itu kan, sampai masa tuamu aku akan menggendong kamu dan akan memeluk kamu, sampai dari dulu sampai nanti Tuhan juga yang akan menggendong, sampai putih rambutmu Tuhan yang akan menggendong. Jadi saat ketika sendiri kan, karena keluarga semua di Jakarta, saya di Surabaya hanya berdua bersama anak saya. Jadi keluarga jauh di Jakarta, saya di rumah sendiri gitu. Tapi Tuhan bilang, ya ini ada aku. Jadi kalau itu terlalu mungkin bagi orang terasa abstrak gitu kan, abstrak gitu. Tapi bagi kamu realnya apa? Karena ternyata Tuhan itu mencarinya. Kan itu Tuhan kan, apa yang mencari kamu? Dia benar-benar mencari melalui orang-orang ya, sebuah komunitas yang memang kehilangan pasangan. Dan itu Tuhan yang mencari loh. Mereka yang mencari saya, bukan saya yang mencari mereka. Jadi kalau bukan gerakan Tuhan, itu saya nggak mendapatkan jawaban Tuhan. Karena setelah itu setiap hari saya mendapatkan daily Bible study gitu bersama dengan komunitas tersebut, dan ya itu Tuhan berbicara terus setiap hari kepada saya gitu kan. Jadi memang menemukan Tuhan di dalam kehilangan itu ya melalui firman Tuhan, bukan dari hal-hal lain gitu kan. Jadi mendapatkan kekuatan, mendapatkan suatu penghiburan, mendapatkan. Jadi di masa kehilangan ini saya bertumbuh gitu kan. Iman saya bertumbuh, pengenalan saya akan Tuhan terus juga bertumbuh. Jadi itu berkat
yang Tuhan berikan masa kehilangan ini. Pada waktu melihat masa depan ya, kan sekarang Indonesia di sini ada satu putri lagi dia masih kuliah, ketika memikirkan masa depan terpikir apa? Waktu itu sejak masa di rumah duka, ayat ini selalu terngiang. Sesungguhnya masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Dan itu yang selama 3 bulan di Indonesia dilihat ya. Iya, dan Tuhan itu memberikan jawaban itu pada saya cepat gitu kan. Jadi Tuhan nggak biarkan saya terombang-ambing takut, gelisah atau apa, itu Tuhan nggak biarkan. Langsung Tuhan kasih jawaban. Jadi memberikan, jadi saya bisa langsung melihat ini benar-benar Tuhan yang menggerakkan, bahwa ini benar-benar Tuhan yang kasih gitu kan, sebuah kasih Tuhan yang dinyatakan. Karena begitu banyak perhatian yang saya terima gitu, baik dari gereja, dari komunitas, dari teman-teman, dari hamba Tuhan, dan itu semua adalah kasih Tuhan yang dinyatakan kepada saya melalui komunitas, baik gereja dan sebagainya. Jadi ketika saya mendapatkan hal itu, saya hanya bisa mengucap syukur, karena yaitu pengharapan kita ada di dalam Tuhan dan bukan terletak pada apa yang kita miliki gitu kan. Jadi apa yang Tuhan berikan, apa yang justru sampai kita berpikir apa yang bisa kita beri gitu. Jadi saya nggak pernah mikir minta gitu apa yang akan saya terima, saya nggak pernah mikir seperti itu. Jadi sesuatu hal yang tidak saya pikirkan itu maksudnya Tuhan yang berikan gitu kan. Jadi segala sesuatu itu bagi saya adalah anugerah gitu. Jadi saya tidak berharap akan begini, akan seperti itu, takut ataupun apa gitu, tapi saya hanya meyakini bahwa memang itu harapan akan selalu ada dan masa depanmu tidak akan hilang. Selalu. Kenapa? Dan sesuatu kita. Iya. Oke, nah mungkin terakhir, apakah ada pesan-pesan untuk jemaat yang masih usia suaminya, istrinya masih bersama-sama gitu ya? Apakah ada pesan-pesan yang bisa disampaikan? Ya, jadi untuk yang saat ini masih lengkap pasangan hidupnya maupun keluarganya, gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, manfaatkan kesempatan itu untuk melayani Tuhan bersama-sama, karena waktu itu sangat berharga dan kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan ambil kita kembali. Tapi selama masih Tuhan berikan kita waktu, kesempatan, yaitu kita harus memanfaatkannya dengan baik dan benar-benar menggunakan waktu kebersamaan dengan keluarga. Saya juga merasakan waktu pandemi kemarin itu ya kan 2 tahun tuh, selama masa itu kami justru merasakan kedekatan gitu kan. Justru saya merasa bilang, kok orang-orang momen yang penting ya. Iya, ternyata masa pandemi. Selama masa pandemi itu kita bersama terus di rumah kan. Jadi orang-orang bilang, aduh bosen nih, bete gitu. Tapi kalau kami beda gitu. Kalau kami beda, kita kok malah senang ya gitu. Sama-sama terus ya gitu. Jadi gitu, bisa sama-sama terus bersama dengan keluarga, gunakan waktu yang ada, kesempatan bersama dengan pasangan dan ngasih pasangan, karena kita nggak tahu kapan waktu yang ada itu akan selesai. Bagus sekali. Doakan apa? Karena ya didoakan untuk kesehatan ya. Kan kalau dulu biasanya kan saya ada Budi yang sebenarnya yang lemah itu kan saya gitu kan, tapi kenapa yang pergi malah jadi kalau saya sakit itu siapa gitu kan, saya mikirnya itu Tuhan siapa nih yang ingin saya take care gitu kan. Ternyata sebelum pergi waktu itu Budi masih di rumah sakit, ternyata dipesannya kepada anak saya,
jagain mami ya. Dia jadi pesannya iya, dia pesannya ke anak saya untuk jagain saya gitu. Jadi ya minta didoakan untuk kesehatan. Oke. Kita akan dengar firman Tuhan. Bersyukur kesaksian yang sangat indah kita boleh dengarkan bersama-sama. Mari kita langsung ke dalam pemberitaan firman. Kita akan melihat dari Yohanes pasal ke-19 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Yohanes 19, 25-27 berbunyi demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Wanita, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu muridnya itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya jemaat kasih Tuhan, saya percaya setiap kita pastinya mengetahui cerita ini ya, bagaimana Yesus ketika dia disalib, ya dia pasti memperhatikan ibunya yang membesarkan dia, ibu yang dikasihinya. Tetapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mau mengerti bagian ini, ada dua hal yang kita perlu perhatikan dengan baik, karena jikalau tidak, ini seolah-olah hanya menjadi cerita mengenai seorang anak yang memperhatikan mamanya. Padahal sebetulnya ada hal yang lebih dalam yang ingin dikemukakan di dalam peristiwa ini. Hal yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah pada waktu tadi saya membaca, saudara perhatikan tidak ada satu kata yang saya ubah gitu ya dari apa yang kita baca, yang kita bisa baca dari terjemahan LAI. Kata apa itu? Jadi ketika Yesus berkata kepada ibunya, di dalam terjemahan LAI kita melihat Yesus mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Tapi tadi ketika saya membacanya, "Wanita atau perempuan, inilah anakmu." Kenapa seperti itu ya? Karena memang kata Yunaninya berbeda. Jadi dari ayat 25 ya, kita menemukan banyak sekali kata ibu. Betul ya? Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya, ya kemudian berkatalah ia kepada ibunya. Ayat 27, katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sehingga dari ketika ayat ini kita melihat kata ibu itu muncul, dan di dalam kata Yunaninya memakai kata yang sama, mater, gitu ya, yang memang harusnya diterjemahkan sebagai ibu. Ya, tetapi pada waktu Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," di dalam teks Yunaninya memakai kata gunai, yang artinya adalah wanita, perempuan. Ya, sehingga kenapa tadi pada waktu saya membacanya, saya langsung menerjemahkannya menjadi perempuan, inilah anakmu. Ya, sehingga saudara pada waktu kita membaca di sini Yesus menyebut ibunya sebagai perempuan, saudara akan muncul suatu pertanyaan di dalam hati kita. Rasanya kok seperti kurang tepat. Bahkan kalau boleh saya mengatakan, rasanya kok kurang pantas ya. Betul ya? Ya, sehingga apakah mungkin karena ini? Dan bisa jadi ya karena ini ya, sehingga LAI, meskipun saya percaya pastinya penerjemah LAI tahu ya kata mater dengan gunai itu mempunyai arti yang berbeda, tetapi memutuskan untuk menerjemahkan kedua kata itu dengan kata Indonesia yang sama, ibu. Karena ya bisa kita bayangkan, ya bisa jadi ya, karena kalau diterjemahkan perempuan, ini bagaimana ini? Ya, masa Yesus menyebut mamanya itu sebagai perempuan atau sebagai wanita? Dan sama ya, mau diterjemahkan wanita lah, mau diterjemahkan perempuan lah, rasanya kok ya sama-sama kurang tepat. Nah saudara, kenapa ya Yesus menyebut ibunya sebagai perempuan? Dan yang menarik, kalau saudara menyadari di dalam Injil Yohanes, gitu ya, kapan Yesus berbicara kepada ibunya? Satu di dalam bagian ini, ya, di bagian akhir. Betul ya, Yesus disalib. Satu lagi, kapan Yesus berbicara kepada ibunya? Di awal pelayanannya, pada waktu dia dan ibunya menghadiri satu perjamuan pesta, anggurnya kurang, kemudian ibunya meminta kepada Yesus untuk bisa do something, melakukan sesuatu, dan di sana Yesus kembali memakai kata guna. Perempuan, apa yang kamu kehendaki daripadaku? Ya, sehingga satu di awal, gitu ya, satu lagi di akhir, Yesus memanggil ibunya sebagai perempuan. Nah, saudara, sekali lagi, kenapa Yesus melakukan hal ini? Pastinya
begitu ya. Pastinya bukan karena Yesus itu anak yang tidak tahu berterima kasih, tidak mengakui ibunya dan seterusnya. Saudara, tidak. Tapi pada momen ini, pada kedua momen ini, Yesus merasa sangat perlu untuk menunjukkan, mengingatkan, begitu ya, Maria, bagaimana posisinya dia, siapa dia itu sebenarnya. Sehingga saudara, Maria adalah seseorang yang luar biasa. Salah seorang yang saya pribadi sangat-sangat hormati, bahkan kagumi, begitu ya. Sehingga meskipun kita sebagai orang Kristen Protestan, kita tidak berdoa kepada Bunda Maria, tetapi pribadi Maria sendiri, saudara, waktu kita melihat, meskipun tidak banyak dicatat dalam Alkitab, ya, sungguh-sungguh satu pribadi yang luar biasa, yang menyatakan iman secara luar biasa. Dan di sini kita melihat, ya, bagaimanapun Maria, begitu ya, sama seperti seringkali juga orang percaya, ya, lupa ya, tempat kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Ya, sehingga pada waktu dia melihat ada orang yang membutuhkan, ya, dia datang kepada Yesus, meminta Yesus melakukan sesuatu yang benar-benar seolah-olah Yesus sepenuhnya adalah anaknya. Saya mamanya, ya, kamu anak. Dan sekarang sebagai mama, saya meminta kamu, begitu ya, untuk menolong teman mama yang sedang memerlukan pertolongan, yang mama tahu, gitu ya, kamu bisa memberikan pertolongan itu. Sehingga pada saat itu, ya, bagaimana Yesus mengambil satu tindakan yang sangat tepat, yaitu mengingatkan ibunya. Bahwa di satu sisi, betul, ya, bagaimana ketika Yesus berinkarnasi, ya, bagaimana dia dilahirkan oleh Maria, dibesarkan oleh Maria, tapi Maria perlu mengingat, ya, bagaimanapun Yesus itu juga adalah Tuhannya. Sehingga kenapa dia kemudian mengatakan, ibu, apa yang kau kehendaki dari wanita, apa yang kau kehendaki daripadaku, waktuku belum tiba. Ya, sehingga demikian pula pada peristiwa ini, bagaimana Yesus sekali lagi juga perlu mengingatkan Maria. Ya, karena secara manusia sangat-sangat wajar. Ya, selama beberapa kali UPM ini kita mendengar kesaksian orang tua yang kehilangan anaknya, begitu ya, dan juga istri yang kehilangan suaminya. Dan pada waktu kita kehilangan, ya, seringkali kita lupa Tuhan itu adalah Tuhan. Apalagi ya, pada waktu kita kehilangan, ya, dengan cara atau yang tidak, ya, bisa dikatakan tidak umum, begitu ya. Kalau kita kehilangan orang tua sementara mereka sudah sakit sekian lama, ya, itu banyak orang mengalami hal yang sama, ya. Tapi ketika anak kita mendahului kita, atau suami kita yang sebetulnya secara usia masih bisa dikatakan relatif muda, begitu ya, meninggalkan kita dengan sangat-sangat mendadak. Sudah seringkali pada waktu peristiwa seperti ini terjadi, yang tidak sering, begitu ya, tidak banyak dialami oleh orang lain. Karena kita tanpa sadar bisa berpikir, ini Tuhan mungkin perlu saya kasih tahu, tidak boleh gini, mestinya salah loh Tuhan, mestinya itu ya begini, mestinya tidak boleh seperti itu. Ya, masa ini terjadi, ya, bagaimana? Ya, pada saat seperti itu, ya, sebagai manusia, bagaimanapun kita bisa ada godaan untuk lupa, ya, bahwa kita menasihati Tuhan. Serius nih, ya, kita menyebut Tuhan sebagai Tuhan, sekaligus kita merasa perlu untuk menasihati Tuhan kita, begitu ya. Apakah itu tidak merupakan suatu kontradiksi? Jadi pada momen-momen seperti ini, ya, bagaimana kita perlu mengingat siapa kita di hadapan Tuhan. Karena saudara, sebetulnya justru ketika kita mengingat siapa kita di hadapan Tuhan, ketika kita mengingat bahwa Dia adalah Tuhan dan bukannya sesama kita yang kadang-kadang bisa kilaf, begitu ya, sehingga melakukan sesuatu hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Nah, waktu kita mengingat Dia adalah Tuhan, sesungguhnya betul di sana terletak penghiburan dan kekuatan kita, betul di sana juga terletak penghiburan dan kekuatan bagi Maria. Jika pada waktu Yesus mengingatkan Maria, perempuan, inilah anakmu, sesungguhnya itu merupakan kekuatan bagi Maria. Ya, Maria diingatkan sekali lagi bahwa meskipun di satu sisi sebagai mama dia melihat anaknya yang mati, bahkan mati di atas kayu salib, di sisi yang lain dia harus tahu ini bukan peristiwa tragis,
Begitu ya, ini bukan peristiwa yang tragis, bukan peristiwa yang terjadi karena Tuhan itu kilaf atau Tuhan itu ngantuk atau Tuhan itu tidak berdaya. Ini adalah suatu peristiwa yang memang seharusnya terjadi karena jika tidak ada pengharapan bagi umat manusia. Sehingga pada waktu Maria ingat, oh iya, yang disalib di sini bukan sekedar anak. Saya bukan cuma sekedar mama yang kehilangan anak, mungkin karena Tuhan tertidur atau apa. Di sana terletak kekuatan dan penghiburan dari Maria, karena dia sadar yang menghibur dia itu bukan sekedar anak, yang menghibur dia bukan sekedar manusia, yang mengingat dia itu adalah Tuhan dan diingat oleh Tuhan. Ya, kalau kita lagi dalam kondisi enak ya, kita mungkin tidak merasa perlu diingat oleh Tuhan itu apa sih? Ya mungkin diingat oleh orang penting lebih penting. Tapi ketika tadi saudara mendengar ya apa yang disampaikan oleh Bu Lisyani, pada saat keterhilangan seperti itu, menyadari bahwa kita diingat oleh Tuhan, ya, menyadari bahwa Tuhan itu mencari kita, gitu ya. Itu penghiburan yang betul-betul tidak bisa digantikan oleh manusia lain manapun juga. Sehingga kenapa di sini kita melihat Yesus yang memanggil ibunya sebagai perempuan, bukan karena tidak hormat, tetapi supaya justru memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan kepada Maria. Ini yang pertama. Jika di dalam cerita ini kita melihat hal yang pertama yang sepertinya ganjil, tapi ternyata menguatkan adalah ketika Yesus itu memanggil ibunya sebagai perempuan. Dan yang kedua, ya hal yang sebetulnya juga sangat ganjil. Ya meskipun kita mungkin tidak menyadari, bukan karena dalam hal ini LHI kembali menerjemahkan kata Yunani dengan kata yang berbeda, gitu ya. Tapi mungkin karena kita terlalu akrab dengan cerita ini, sehingga kita tidak menyadari ada hal ganjil yang kedua, gitu ya. Hal ganjil kedua, apa itu? Yaitu kenapa ya Yesus mempercayakan ibunya kepada muridnya? Ya, bukankah dia mempunyai saudara? Gitu ya, kenapa aku tidak mempercayakan ibunya kepada adik-adiknya, saudaranya? Jadi kita mendengar ya, bagaimana almarhum daripada Penghil Budi mempercayakan istrinya kepada anaknya. Wah, ini make sense ini, gitu ya, masuk akal ini. Ya, karena istrinya kondisi kesehatannya tidak seperti beliau, gitu ya. Sehingga pada waktu beliau akan meninggalkan kita, ya beliau mengingat kondisi istrinya, sehingga ya wajarnya ya. Begitu ya, dan dipercayakan kepada siapa? Ya dipercayakan kepada anaknya. Ya, sehingga kenapa Yesus kok berbeda? Ya, apakah tadi sudah tidak menghormati mamanya? Ya, sekarang kok tidak menghormati saudaranya? Beda dengan tadi misalnya ya, kalau anak daripada Penghil Budi masih umur 5, umur 6, begitu ya. Sehingga mungkin beliau akan mencari siapa lagi nih yang lain nih. Saudara seiman siapa nih? Tapi karena anaknya sudah cukup besar, mestinya kan bisa dipercayai. Nah ini kan bahkan lebih besar lagi. Ya, saudara-saudara Tuhan Yesus kan bahkan bukan cuma sekedar sudah kuliah, gitu ya. Ya sudah lebih dewasa lagi ya. Setidaknya usia sudah pastinya 20 hampir 30 tahun gitu. Dan Yesus punya beberapa saudara, Yakobus, Yudas dan seterusnya. Kenapa kok dipercayakannya kepada murid yang dikasihinya? Yang dipercayakan kepada Yohanes yang menuliskan Injil yang keempat. Ya, apakah tadi ya saudara menghormati mamanya, menyebut mamanya perempuan, sekarang tidak menghormati saudaranya? Ini bagaimana Tuhan Yesus? Saudara kembali tidak. Ya, sehingga sama seperti tadi ya, bukan berarti Yesus tidak menghargai Maria sebagai ibunya. Demikian juga pada waktu Yesus mempercayakan ibunya ya kepada muridnya dan bukannya kepada adik-adiknya. Bukan ya di dalam pengertian dia tidak menghargai saudaranya. Dan di sini kita melihat satu kebenaran yang sangat penting. Ya, pada waktu itu saudaranya belum percaya kepada dia, belum beriman kepada dia. Meskipun nanti setelah Yesus bangkit, ya, dia menampakkan diri kepada saudara-saudaranya dan mereka kemudian percaya kepada dia. Dan pada waktu peristiwa salib ini, saudara-saudaranya belum percaya kepada Tuhan Yesus, begitu ya, belum percaya kepada dia. Dan di sini kita melihat satu kebenaran yang penting. Saudara seiman harusnya dipercayakan kepada saudara seiman. Ya, jadi saudara seiman harusnya lebih memperhatikan saudara seiman ketimbang saudara sekandung yang bukan
saudara seiman. Ini satu prinsip yang sangat penting yang digariskan mulai dari sejak Kejadian. Begitu ya, kita adalah penjaga saudara-saudara kita. Dan Tuhan seringkali menguatkan umatnya itu melalui umat percaya yang lain. Sehingga dalam cerita ini kita melihat sekali lagi kebenaran yang sangat penting. Kenapa Yesus mempercayakan ibunya kepada muridnya. Dan di sini kita juga melihat teladan yang sangat penting dari muridnya ini. Dia sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sehingga bahkan di dalam tradisi diyakini, bahkan ketika Yohanes kemudian pindah ke Efesus, ya Maria juga ikut diajak ke Efesus, sehingga sampai hari ini kota Efesus diyakini ya ada makam yang merupakan makam dari Bunda Maria. Ya, jadi di mana makam Tuhan Yesus? Ya hari ini tidak ada orang yang tahu ya, karena sudah bangkit, begitu ya. Tapi di mana makam daripada Ibu Tuhan Yesus? Ya ada tradisi yang mengatakan di Efesus. Kenapa kok di Efesus? Ya kenapa Yohanes sempat pindah ke Efesus, ke Asia Kecil, yang kemudian dia sempat ditangkap itu, dibuang ke Patmos itu, yaitu sama-sama daerah Asia Kecil, gitu ya, Asia Minor. Sehingga di sini kita melihat bagaimana muridnya ini sungguh-sungguh menerima Ibu Maria yang kemudian ke dalam rumahnya. Sehingga satu hal yang saya sangat bersyukur pada waktu mendengarkan kesaksian tadi ya, itu bagaimana yang pertama ya, Tuhan itu yang menghampiri, Tuhan itu yang menyatakan diri, Tuhan itu bahkan tadi dikatakan seperti memeluk, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Tapi hal yang kedua juga yang saya syukuri itu ya, bagaimana Tuhan memakai saudara-saudara seiman, ya, khusus juga jemaat di Prekola, juga jemaat di Pakuwon City, begitu ya, untuk Majelis Elion juga, bahkan juga melalui kelompok tadi yang mengajak Bu Risya bergabung, gitu, yang memberikan ayat-ayat setiap harinya, bagaimana melalui itu ya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Ya, karena sekali lagi kita adalah penjaga dari saudara-saudara kita. Sehingga biarlah dari kesaksian hari ini juga dari firman Tuhan kita melihat dua hal yang penting. Satu sisi ya, kita bersyukur kita boleh memiliki Allah yang boleh memperhatikan kita. Di sisi yang lain kita bersyukur kita juga boleh mempunyai saudara seiman yang boleh memperhatikan kita, dan biarlah ya kita juga boleh menjadi saudara seiman yang boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengar sharing dari Ibu Risyani dan juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Henry. Mari kita menaikkan doa syafaat. Mari yang pertama minta dengan hormat Pendeta Henry doakan untuk Ibu Risyani dan anaknya Yosefin untuk kesehatan. Ibu Risyani dan juga anaknya yang masih studi untuk semester 3 ya. Di dia. Baik, berdoa ya. Berdoa surga, kami sungguh bersyukur untuk satu sharing yang sangat baik, yang sungguh menguatkan setiap kami yang kami dengarkan sendiri ya Tuhan, pengalaman yang sungguh-sungguh dijalani, bagaimana kasih karunia Tuhan sungguh dinyatakan bahkan di saat-saat yang kami secara manusia seringkali sulit untuk mengerti ya Tuhan, apalagi menerima. Tapi kami sungguh bersyukur bagaimana Engkau sungguh adalah Allah yang setia ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang memelihara, Engkau adalah Allah yang menyertai. Tuhan, kami sungguh mau berdoa bersama-sama untuk ke depan daripada Risya ya Tuhan dan juga Josephine. Kami sungguh berdoa, kami percaya bahkan Engkau mengasihi mereka, Engkau yang sudah memperdulikan mereka, yang Engkau sendiri juga akan terus menyertai mereka untuk mereka ke depannya, yang Engkau juga boleh mengaruniakan kesehatan, mengaruniakan kekuatan kepada Risya ya Tuhan, juga segala rencana Tuhan yang Tuhan masih miliki di dalam hidupnya, Tuhan juga boleh pimpin dia sehingga segala rencana itu boleh tergenapkan satu demi satu. Kami juga mau berdoa, menyerahkan secara khusus juga untuk Josephine untuk studinya ya Tuhan, yang Kau boleh pimpin dia sehingga dia boleh menyelesaikan studinya dan bahkan dalam lebih daripada itu ya Tuhan, dia juga boleh menjalani kehidupannya ya Tuhan di bawah kasih karunia dan penyertaan Engkau Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, sekarang menyerahkan untuk keluarga yang Risya di belakang pimpinan penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk jemaat yang single parents supaya Tuhan memberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan dan iman terus bertumbuh.
saya akan memimpin di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat yang single parents dimanapun berada. Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah untuk menjalani hari-hari ke depan, mendidik anak-anak sendirian. Tuhan tolong kuatkan mereka supaya mereka terus boleh bertumbuh, makin iman dikuatkan, makin boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika mereka kesulitan, Tuhan membuka jalan, menolong mereka. Ketika mereka melakukan apapun, Tuhan menjaga, melindungi mereka, menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan terus memimpin sehingga mereka boleh membawa anak-anak untuk boleh bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama-sama. Kami berdoa untuk setiap mereka, baik yang masih muda, ditinggalkan oleh suami, maupun yang senior yang ditinggalkan oleh suami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan buat setiap mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka suara, doakan untuk panitia persiapan Natal, baik Natal gabungan Pak Rayon tanggal 24 Desember maupun Rayon Satelit tanggal 25 Desember. Kita doakan supaya semua panitia boleh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk acara Natal ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan kami persiapan panitia Natal baik tanggal 24 Desember maupun 25 Desember. Tuhan sampai semua persiapan dengan baik dan rutinitas. Berdoa terkasih setiap panitia, setiap mereka yang belajar juga akan boleh persiapan firman Tuhan sungguh-sungguh melalui kebaktian Natal pada tahun ini. Kami sungguh bertumbuh lebih melihat kasih Tuhan dan juga kebenaran. Nama Yesus. Kita berdoa khusus menyerahkan untuk jemaat Harian Satelit. Doakan untuk tanggal 25 Desember ini akan merayakan Natal supaya mereka mempersiapkan hati mereka, dan juga doakan untuk firman Tuhan Pendeta Henry, dan doakan untuk panitia, dan doakan untuk cuaca keamanan supaya melalui momen Natal ini jemaat boleh membawa keluarga ataupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh datang ke tempat ini. Mari kita khusus doakan untuk jemaat Harian Satelit. Itu namanya sangat berdoa kepada Tuhan, jemaat Tuhan di Harian Satelit hanya melalui seluruh momen Natal ini, dan juga pada waktu Bakti Natal pada 25 Desember, Gusti boleh menyatakan menjadi isi hati Tuhan, dan juga boleh menyatakan kepada kami ya Tuhan, sehingga bukan hanya sekedar merayakan Natal, kami juga boleh bertumbuh dan semakin bertumbuh melaluinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap kita masing-masing. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tuhan sudah memimpin kehidupan kita sepanjang tahun ini. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, biarlah kita terus boleh mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. Sudahkah kita bertumbuh, makin mengasihi Tuhan? Sudahkah kita berbuah bagi Kristus? Mari kita berdoa, mohon Tuhan memampukan kita untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan di dalam doa kita, dalam saat teduh kita, maupun di dalam mendengar firman. Mari kita doakan untuk setiap diri kita masing-masing, supaya di tahun 2023 kita makin serupa dengan Kristus, makin boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Silakan Ibu Risiani doakan untuk bangsa negara. Berdoa untuk perang Rusia dan Ukraina yang masih terus berlanjut tanpa kejelasan. Doakan supaya pemerintah Ukraina boleh mengaku siap damai dengan Rusia, dengan syarat Rusia angkat kaki dari wilayah mereka rebut. Doakan supaya Tuhan membuka jalan kedamaian bagi kedua negara ini, supaya perang boleh berakhir antara Rusia dan Ukraina. Silakan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini adalah Engkau berikan pada kami untuk kami boleh tinggal di dalam negeri yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memimpin pemimpin kami Tuhan, untuk Presiden Joko Widodo,
untuk segenap menteri dan juga para pemimpin daerah lainnya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk sebentar lagi akan masa Pilpres, dan kami mau menyerahkan untuk masa Pilpres nanti, biarlah Tuhan yang akan memberikan suatu masa yang kondusif hingga jauhkan dari calon-calon ataupun hal-hal yang memecah belah persatuan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan biarlah Tuhan hadirkan capres dan cawapres yang Tuhan berkenan, dan biarlah boleh kami pilih untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Biarlah siapapun itu orangnya, biarlah orang tersebut adalah pilihan Tuhan yang takut akan Tuhan dan memerintah negeri kami ini dengan adil dan bijaksana. Kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk perang yang masih berkecamuk di dunia, yaitu antara Ukraina dan Rusia. Tuhan, saat ini perang masih berlanjut, padahal kedua belah pihak sudah mengalami banyak kerugian, bukan hanya negara tersebut saja yang mengalami kesusahan, tapi juga negara-negara sekitarnya, bahkan kami pun yang di sini Indonesia pun mengalami imbasnya karena bahan bakar menjadi naik, harga-harga juga menjadi naik karena kesediaan suplai dari negara-negara tersebut mengalami hambatan. Dan kiranya Tuhan yang mau tolong memberikan kelembutan hati bagi para pemimpin Ukraina maupun yang ada di Rusia, biarlah mereka bisa menurunkan ego mereka, biarlah hanya untuk kepentingan kemanusiaan dan juga untuk negara dan rakyat. Biarlah perang ini yang boleh terjadi sekian lama boleh berhenti dan ada jalan damai, sehingga boleh berakhir dan boleh kedua belah pihak boleh mendapatkan capai damai. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang tolong, hanya Tuhan yang dapat menyatukan kembali kedua negara yang sedang berperang ini, dan biarlah kasih Tuhan boleh dirasakan, dinyatakan melalui perdamaian dan kedua belah negara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negara kami dan juga keadaan dunia kami pada saat ini hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, tangan Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, demikianlah doa yang kami panjatkan. Kami mohon Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara OPM atau sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera bawah ini. Nanti Tuhan akan menelpon Bapak Ibu dan akan mendoakan Bapak Ibu. Selamat malam, kita akan mengakhiri. Mari kita say sampai jumpa.